Indonesia baru saja bikin langkah mengejutkan. Bappenas resmi kasih lampu hijau buat pembiayaan luar negeri akuisisi kapal induk bekas Italia, si Giuseppe Garibaldi. Suratnya jelas, tertanggal akhir Agustus, ditandatangani Kepala Bappenas dan ditujukan langsung ke Menteri Pertahanan. Nilainya, maksimal 450 juta dolar untuk kapal plus sistem operasional. Ditambah 250 juta dolar buat helikopter angkut dan 300 juta dolar untuk kendaraan utilitas. Total hampir 1 miliar dolar. Ini bukan proyek kecil, ini proyek monster. Sekarang mari kita bedah. Kapal induk bukan sekadar besi raksasa yang bisa ngapung. Dia adalah simbol power projection. Negara yang punya kapal induk otomatis masuk Liga Elit Maritim Dunia. Dengan satu kapal induk saja, sebuah negara bisa tunjukkan, kami bisa hadir dimanapun, kapanpun. Tapi mari skeptis sedikit. Garibaldi ini bukan kapal baru. Italia pensiunkan tahun lalu karena mereka sudah punya pengganti. ITS Trieste, kapal serbu amfibi modern. Umur sisa Garibaldi, paling 15-20 tahun. Itu pun kalau direvit habis-habisan. Artinya 450 juta dolar itu mungkin baru harga tiket masuk. Biaya sebenarnya bisa meledak jadi miliaran dolar. Sekarang lihat siapa yang nimbrung. Fincantieri dari Italia nawarin paket revit. Baykar dari Turki sodorin 60 drone TB3 versi laut dan darat. Bahkan ada ide gila, jadikan Garibaldi kapal induk tanpa awak. Ini sudah masuk era futuristik, kombinasi kapal induk, drone tempur, dan sistem otomatis. Pertanyaan besar, apakah Indonesia siap? Kapal induk itu bukan mainan. Dia butuh ekosistem. Kapal pengawal, kapal selam, frigat pertahanan udara, logistik bahan bakar, satelit komunikasi. Tanpa itu semua, kapal induk hanyalah hotel mewah yang terapung. Gampang jadi target rudal musuh. Sekarang tarik ke geopolitik. Langkah ini otomatis bikin Tiongkok gerah. Selama ini mereka main di Laut Natuna, seakan itu kolam renang pribadi. Kalau Indonesia punya kapal induk, pesannya tegas. Jangan sembarangan. Australia juga bakal gatal, karena mereka selama ini merasa paling siap hadapi Tiongkok dengan AUKUS. India justru mungkin senang, karena mereka sudah punya kapal induk dan akan lihat Indonesia mulai naik kelas. Amerika Serikat senyum-senyum saja karena mereka tahu, makin banyak kapal induk non-Tiongkok di Indo-Pasifik, makin menguntungkan buat mereka. Tapi ingat, semua ini dibayar dengan utang, kredit ekspor, kreditur bilateral, lembaga swasta. Jadi yang bayar siapa? Generasi berikutnya. Kalau langkah ini benar-benar bikin Indonesia jadi poros maritim dunia, mungkin worth it. Tapi kalau cuma jadi proyek mercusuar buat flexing pejabat, maka Garibaldi hanyalah kapal induk selfie. Skenario Indonesia naik level. Indonesia serius. Garibaldi direvit total. Drone Turki masuk, helikopter modern datang. Umurnya diperpanjang sampai 20 tahun lebih. Ekosistem armada dibangun, frigat, kapal selam, radar, satelit. Efek geopolitik terasa. Tiongkok mikir 2 kali sebelum ganggu Natuna. Australia mungkin malah ajak kolaborasi. India bisa buka pintu kerjasama Indo-Pasifik. Amerika Serikat senang, tapi kita tetap main multi-supplier biar nggak tergantung ke satu blok. Kapal induk ini lalu jadi kartu diplomasi. Bisa sandar di Manila, di Hanoi, bahkan di pelabuhan Afrika Timur. Dunia melihat, Indonesia bukan lagi sekadar coastal state, tapi sudah masuk Liga Blue Water Navy. Industri lokal ikut naik kelas karena ada transfer teknologi. Poros maritim dunia bukan lagi jargon, tapi kenyataan. Senario terburuk Indonesia, jadi pasar barang bekas. Kenyataannya bisa juga pahit. Biaya revit membengkak, molor bertahun-tahun, tembus 1,5 miliar dolar. Operasional tiap tahun habisin ratusan juta dolar lagi. Ekosistem nggak kebentuk, kapal induk ini jalan sendirian jadi target empuk rudal anti kapal jarak jauh Tiongkok. Alih-alih bikin segan, justru bikin Tiongkok agresif. Indonesia masuk jebakan pemasok asing. Italia, Turki, Amerika Serikat, semua bisa tarik kita ke orbit mereka. Suku cadang, pelatihan, sistem senjata, semua tergantung pihak luar. Akhirnya kapal induk ini hanya jadi monumen terapung. Media heboh, pejabat sibuk selfie di dek, rakyat bangga sebentar, tapi jangka panjang generasi berikutnya bayar cicilan utang. Jadi Indonesia sekarang ada di persimpangan. Garibaldi bisa jadi batu loncatan menuju kebangkitan maritim Nusantara, atau bisa jadi kapal sial yang bikin keuangan bocor dan strategi nasional berantakan. Pilihan ada di tangan elit negeri ini. Apakah mereka berani main jangka panjang demi poros maritim dunia, atau hanya sekadar belanja demi gengsi?
Kalau yang kita bahas ini bikin kepala kalian panas dingin, itu tandanya kalian sadar ada permainan besar yang sedang jalan. Dan permainan kayak gini nggak pernah muncul di layar TV dengan jujur. Makanya, kalau kalian mau terus dapat analisis yang nusuk ke dalam, yang nggak cuma permukaan doang, ya, kalian harus ada di lingkaran ini. Tekan tombol subscribe itu bukan sekadar ikut channel, tapi ikut barisan orang yang ngerti arah angin, bukan cuma nonton debu beterbangan. Karena ingat, informasi itu senjata. Siapa yang pegang informasi, dia yang bisa ambil keputusan. Jadi, jangan cuma jadi penonton. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, biar kalian selalu selangkah lebih depan dari yang lain.